Neutrino adalah beberapa partikel paling misterius di alam semesta, dengan hanya materi gelap yang membingungkan para ilmuwan sebagai fenomena yang lebih misterius. Meskipun ada detektor neutrino yang mencari partikel langka, kita mungkin perlu melihat ke skala besar Samudra Pasifik untuk menemukan kelas neutrino yang sangat kuat. Dan dengan demonstrasi skala kecil yang sedang dikerjakan, para ilmuwan akan segera mengetahui apakah konsep ini akan berhasil dan mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Neutrino diproduksi dalam jumlah besar. Mereka terlibat dalam gaya nuklir lemah dan berperan dalam fusi dan peluruhan nuklir. Jadi setiap kali aktivitas nuklir terjadi, neutrino terlibat. Misalnya, inti matahari adalah reaksi fusi nuklir besar-besaran, jadi secara alami, ia menghasilkan banyak neutrino. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa jika Anda mengacungkan ibu jari ke matahari, sekitar 60 miliar neutrino akan melewati ibu jari Anda setiap detik. Tetapi neutrino jarang berinteraksi dengan materi biasa meskipun miliaran demi triliunan mengalir melalui tubuh kita setiap detik. Dapatkah Anda bayangkan sepanjang hidup Anda, jumlah neutrino yang akan berinteraksi langsung dengan atom-atom tubuh Anda hanya sekitar 1? Neutrino sangat halus dan berbuih sehingga, selama beberapa dekade, fisikawan berasumsi bahwa mereka adalah partikel tak bermassa yang bergerak melalui ruang dengan kecepatan cahaya. Tetapi setelah beberapa waktu, bukti mengisyaratkan bahwa neutrino memiliki massa yang kecil. Berapa tepatnya massa, adalah masalah penelitian ilmiah yang aktif. Ada 3 jenis neutrino, neutrino elektron, neutrino muon, dan neutrino tau. Masing-masing neutrino ini terlibat dalam berbagai jenis proses nuklir, dan ketiga jenis neutrino ini memiliki kemampuan aneh untuk berganti identitas saat mereka bergerak. Neutrino berenergi paling tinggi juga sangat langka sehingga detektor yang ada, seperti IceCube di Antartika dan Kamiokande di Jepang, hanya mendeteksi segelintir. Para ilmuwan membutuhkan detektor yang lebih besar untuk memperluas pemahaman mereka tentang partikel misterius dan berlimpah secara teoritis ini. Kedua observatorium ini menggunakan air karena air sangat ideal untuk detektor neutrino. Ketika salah satu dari triliunan neutrino yang lewat menabrak molekul air acak, ia mengeluarkan kilatan cahaya singkat. Ketika salah satu dari triliunan neutrino yang lewat menabrak molekul air acak, ia mengeluarkan kilatan cahaya singkat. Sayangnya, seluruh kekuatan IceCube hanya mampu menangkap segelintir neutrino berenergi tinggi ini setelah 1 dekade pengamatan. Inilah ide di balik eksperimen neutrino Samudra Pasifik, PEWAN, sebuah rencana baru untuk mengubah sebagian besar Samudra Pasifik menjadi detektor neutrino alam sendiri. Jangan khawatir, konsepnya sangat sederhana. Langkah pertama adalah menemukan wilayah Pasifik yang terisolasi dan cocok. Cukup mudah, bukan? Kemudian buat untaian panjang fotodetektor, setidaknya sepanjang 1 km. Langkah selanjutnya adalah menenggelamkan untaian ini ke dasar laut, sebaiknya lebih dari 1 mil atau 2 km. Dan akhirnya pasang pelampung ke untaian sehingga mereka berdiri tegak di air, seperti rumput laut mekanis raksasa. Saat ini, arsitektur PEWAN terdiri dari 7 klaster 10 string, dengan setiap string menampung 20 elemen optik. Itu total 1.400 fotodetektor yang beredar di Pasifik, meliputi area yang lebarnya bermil-mil, jauh lebih banyak daripada area yang dicakup IceCube. Setelah aktif dan berjalan, Anda hanya perlu menunggu. Neutrino akan menabrak air laut dan memancarkan cahaya kecil, dan detektor akan melacaknya. Tentu saja, ada kekurangan dalam desain. Pertama, untaian tidak akan bisa diam di lautan sebesar Pasifik. Untaian akan terus bergerak, melambai bolak-balik dengan laut itu sendiri. Dan badan air terbesar di dunia tidak penuh dengan air murni, dengan plankton, garam, dan banyak kotoran ikan yang mengambang. Peristiwa ini dan peristiwa lainnya di Pasifik akan mengubah pola cahaya di antara untaian, sehingga sulit untuk mengukur interaksi neutrino, dan memaksa para ilmuwan untuk mengkalibrasi ulang mesin masif tersebut. Sampai sekarang, PEWAN tidak ada, tetapi tim peneliti di belakangnya berharap untuk membangun demo 2 untai yang lebih kecil sebagai bukti konsep di tahun-tahun mendatang. Jika berhasil, kita bisa berada di ambang era baru penelitian kosmik, perburuan neutron.